Ya, pemirsa, akankah pertemuan Jokowi Elon Musk berbuah investasi di Indonesia? Kita masih membahas dan juga membincangnya bersama dengan Dr. Sutisna Muhari SEME, pengamat ekonomi Uniba, penulis buku Perilaku Konsumen, dan juga dosen pasca sarjana di Uniba ya. Ini sangat menarik sekali, Pak. Ini sudah ada banyak sekali, Pak, yang bergabung di live chat Sultan TV untuk kemudian membincang tema kita hari ini, Pak. Mungkin pertanyaan yang pertama, Pak, ingin saya bacakan terkait dengan pertemuan Bapak Presiden Jokowi dengan Elon Musk. Benarkah ini dikabarkan membuat Malaysia ingin juga pepet Elon Musk, dan apakah Malaysia menjadi lawan berat bagi Indonesia? Ya, baik. Saya kira eh, apa ya? Itu suara-suara netizen Malaysia aja sebetulnya. Jadi warga Malaysia itu merasa apa ya? Bahwa Malaysia kalah kalah set lah ya. Keduluan oleh Indonesia menemui Elon Musk gitu. Itu rakyatnya saja, masyarakatnya saja. Tapi kalau pemerintahnya saya kira tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ambisius untuk hal itu. Tetapi kalau mau head to head soal investasi di Indonesia dan Malaysia, Malaysia jelas lebih unggul sebetulnya. Kalau dilihat dari report atau catatan eh, easy of doing business di Indonesia dan Malaysia, Malaysia lebih unggul lah dari Indonesia. Artinya yang berinvestasi di Malaysia itu lebih mudah, lebih tidak ribet begitu, dan walaupun mungkin dari sisi upah pegawai dan lain-lain itu lebih tinggi, tetapi dari aspek lain lebih, misalnya soal kepastian hukum, soal perizinan dan lain itu lebih mudah. Jadi uh, apa apakah Malaysia akan mengangkat Indonesia untuk Elon Musk, itu sebetulnya bukan dari suara pemerintah ya, tapi itu di suara-suara masyarakat yang mendorong agar pemerintahnya juga mencoba menarik apa Elon Musk melalui Tesla-nya berinvestasi di Malaysia. Saya kira itu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini soal teknologi pengembangan baru. Tadi kan kalau misalnya pertemuan dengan Elon Musk, ini nanti akan ada mobil listrik, katanya apakah kemudian nanti Indonesia atau masyarakat bingung lagi nih, Pak, kalau ada teknologi baru. Sementara teknologi yang lama saja ini belum merata seluruhnya ke seluruh Indonesia. Ya, jadi soal merata atau tidak merata itu memang tergantung dari kemampuan warga untuk mengadopsi teknologi itu. Jadi misalnya kalau teknologi telekomunikasi, handphone dan lain itu kan sudah merata ya di seluruh Indonesia. Saya kira hampir semua penduduk Indonesia ya itu punya HP dengan berbagai level kualitasnya masing-masing ya. Dan untuk teknologi yang lain, saya kira seperti kendaraan dan atau teknologi peralatan rumah tangga dan lain itu kan tergantung kemampuan atau daya beli masyarakat ya. Jadi bukan soal merata atau tidak merata. Jadi kalau misalnya masyarakatnya posisinya ada di Indonesia Timur atau di pedesaan, itu tetap mereka bisa membeli itu. Artinya tidak ada hambatan untuk memperoleh itu gitu loh, kalau mereka punya daya beli. Nah, sekarang ada teknologi baru di bidang kendaraan atau mobil ya, mobil listrik. Nah, sebetulnya eh, ini memang secara umum, di level dunia ini sesuatu yang baru. Walaupun teknologinya sudah ada sejak lama sebetulnya. Jadi ini soal preferensi masing-masing negara untuk memunculkan teknologi berbasis elektrik ini. Sebab apa? Ini hambatannya kan banyak sebetulnya ya. Untuk memunculkan mobil listrik itu hambatannya banyak. Hambatannya bisa berasal dari para investor, ya kan? Pasti mereka juga ada, kalau misalnya teknologi listrik itu, mobil listrik itu berkembang, pasti kemungkinan orang untuk pindah ke mobil listrik itu juga tinggi, dan akhirnya akan meninggalkan mobil dengan teknologi yang lama, teknologi konvensional gitu. Jadi bukan soal merata atau tidak merata, tetapi ini suatu kebutuhan ya, bahwa ke depan dunia ini harus
kelola dengan memperhatikan aspek lingkungan, menghasilkan emisi gas buang yang sangat kecil. Kalau listrik kan nggak ada, mobil listrik nggak ada emisinya apa, kecuali ya baterai, kecuali energi yang disimpan di dalam baterai itu. Nah, untuk menghasilkan energi itu kan misalnya PLN gitu ya, pembangkit listrik negara ini, eh, dia untuk menghasilkan listrik itu perlu misalnya power plant ya yang dihidupkan oleh batu bara misalnya gitu ya, oleh yang lain. Nah, itu yang sebetulnya yang menimbulkan polusi. Ya kalau mobil listriknya sih saya kira tidak. Kira gitu, Oke, Mbak. baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Ini masih dari pemirsa kita. Ini masih terkait dengan pertemuan. Kalau Bapak sendiri melihat sinyal-sinyal atau mungkin saat pertemuan kemarin, Elon Musk ini ada kode-kode nih, Pak. Apakah kemudian auranya cukup positif untuk kemudian Elon Musk bisa berinvestasi di Indonesia? Aduh, gimana? Saya juga tidak tahu persis apa yang dibicarakan Pak Jokowi ya dengan Ya. Pak Presiden dengan Elon Musk. Tetapi kalau lihat dari kronologisnya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu kan Elon Musk itu tadinya berencana berinvestasi, kemudian ada isu akan membatalkan investasi, kemudian Menko Marinvest itu kemudian mungkin melakukan manuver-manuver dan ketemulah dengan Elon Musk begitu, walaupun diterimanya dengan dress code yang pakai kaos oblong dan lain-lain gitu ya, di ruangan biasa saja begitu, dan kursi-kursi berderet begitu. Itu gestur dan apa atmosfer ya, atmosfer pertemuan kan. Kemudian eh, Pak Menko itu juga mengatakan bahwa nanti Presiden juga akan dijadwalkan ketemu dengan Elon Musk, dan akhirnya ketemu juga. Dan auranya sama saya kira ketika bertemu dengan Menko Marinvest. Jadi dari dress code-nya juga begitu gitu ya, pakai kaos oblong. Ya. Dan ya suasana sih nampak akrab begitu ya. Jadi seperti bukan ngobrol dengan presiden ya. Jadi memang Pak Jokowi kan terkenal kesederhanaannya begitu. Ya. Eh, jadi mungkin entah Elon Musk yang menyesuaikan dengan itu, dengan kebiasaan Pak Jokowi atau apa. Tapi saya tidak tahu persis sinyal-sinyal seperti apa. Tetapi upaya untuk datang ke sana dengan mengerahkan seluruh tim ya, tim inti, Menko Marinvest datang ke sana, Presiden datang ke sana, itu menunjukkan bahwa kita sangat ingin Elon Musk itu berinvestasi di Indonesia. Dan kalau berhasil itu positif tentu saja buat Indonesia. Kalau tidak berhasil, misalnya Elon Musk tidak mau berinvestasi di Indonesia, apa yang terjadi? Kan mungkin ya masa Presiden tidak mampu menggait investor Elon Musk ke Indonesia. Nah, dan itu akan menimbulkan spekulasi-spekulasi misalnya bahwa Elon Musk akan meningkatkan lagi bargaining power-nya, akan meningkatkan persyaratan-persyaratannya supaya dia berinvestasi di Indonesia, dan mungkin Presiden atau pemerintah Indonesia akan memberikan persetujuan demi mereka datang ke Indonesia. Saya kira itu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan terakhir, Bapak. Ini ada pertanyaan, mungkin boleh dikoreksi juga lah, Bapak. Tahun lalu, ini katanya mengapa Elon Musk lebih memilih India, sedangkan Indonesia punya nikel dan litium sebagai bahan baterai yang melimpah di Indonesia. Ya betul. Jadi ada berita di informasi itu akan lebih memilih India karena India itu dia punya ekosistem industri mobil elektrik yang sudah lengkap ya, sudah tersedia. Jadi yang pertama infrastruktur mereka sudah ada. Yang kedua tenaga ahli mereka melimpah ya, tenaga ahli di bidang itu melimpah di India itu. Jadi orang India itu memang banyak sekali orang-orang pintar dan orang pandai di India, termasuk di Amerika jadi guru besar dan lain-lain. Dan di dalam negeri mereka juga punya kemampuan yang hebat di bidang itu. Ada mobil dalam negeri mereka, ada mobil Tata yang berada di Indonesia juga kalau tidak salah ya. Dan artinya infrastruktur di dalam negeri mereka yang untuk mendukung berjalannya industri mobil listrik itu sudah siap. Juga pemerintah India juga lebih
apa namanya lah barangkali memberikan perizinan, memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Kalau soal bahan baku nikel, ferronikel ya bisa diimpor dari Indonesia lah, kira-kira begitu ya, dan diimpor dari negara-negara lain. Indonesia kan menyumbang ya sekitar 27% lah dari industri nikel di dunia. Jadi tentu nanti mereka kalau soal bahan baku untuk baterainya itu nikel itu bisa berasal dari mana saja selain dari Indonesia. Itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Sutisna Muhari, SEME yang sudah membersamai kita di pagi hari ini, Bapak. Semoga perbincangan kita bisa memberikan manfaat ya untuk para pemirsa yang sudah bergabung dan juga sudah menyaksikan. Mohon maaf tidak bisa dibacakan seluruhnya ya untuk pertanyaannya. Nanti mungkin kita bisa sambung kembali di sesi lainnya bersama dengan Pak Sutisna, tentunya dengan tema bahasan kita menarik lainnya. Terakhir Bapak, apa yang disampaikan melalui perbincangan kita? Ya, jadi intinya Ya. apakah nanti misalnya Elon Musk jadi atau tidak ke Indonesia, berapa persen kemungkinannya, kan gitu ya. Tentu itu kan hanya perkiraan-perkiraan saja. Jadi tentu harapan saya adalah Elon Musk dengan Tesla-nya bisa berinvestasi di Indonesia karena itu sangat berdampak positif. Walaupun tentu ada dampak negatifnya ya, pasti ada lah. Misalnya soal dominasi asing terhadap pengusaha Indonesia misalnya gitu ya, kegiatan ekonomi Indonesia, atau soal repatriasi, jadi mereka yang akan uang yang hasil di Indonesia itu bisa dibawa balik ke Amerika gitu, itu repatriasi, dan itu akan menggerus cadangan devisa gitu ya. Tapi itu hal yang tidak terlalu bermasalah ya, artinya walaupun itu tetap ada merugikan, tetapi besar manfaat yang bisa kita peroleh dari hadirnya Elon Musk ke Indonesia. Berapa persen kemungkinannya ya mungkin 50-50 lah. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Dea. Baik ya, ini tidak bisa menjadi disamaratakan kenapa kemudian pakai kaos. Ini juga tidak berarti menjadi kode yang negatif ya Pak ya. Tapi semoga ini menjadi Ya, hal tidak. yang positif begitu. Baik, sekali lagi terima kasih Ya. banyak Bapak Dr. Sutisna Muhari, SEME, pengamat ekonomi dari Uniba, dosen pasca sarjana Uniba dan juga penulis buku Perilaku Konsumen. Terima kasih banyak Bapak, sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sama-sama Mbak Dea. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pemirsa Sultan TV. Tentunya besok kita akan kembali hadir lagi dalam talk show bincang hari ini dengan tema bahasan menarik lainnya. Akhir kata saya, Dialin Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.